Halo, berjumpa lagi dengan saya di Garga Udo Custom. Gimana buat teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gitu. Di video kali ini saya akan ngebahas mungkin motor kalian ya. Ini berlaku di motor garapan ataupun di motor istilahnya yang sudah upgrade ya. Yang mungkin tadinya yang cc 100, 150 ataupun 200 di up lagi ke atasnya. Dan tidak lupa pastinya biasanya di motor kalian adalah berkompresi padat, mungkin yang standar juga terasa ngempos gitu. Di ini saya akan ngebahas apa saja sih yang bikin motornya itu ngempos. Misal perjalanan antara 1 jam 2 jam, mungkin 5 jam ataupun 6 jam dengan pembahan motor yang berkompresi tinggi, ini kok ngempos banget begitu. Habis itu suaranya di motor itu tidak bisa padat ataupun istilahnya pecah begitu ya. Mungkin bisa dikatakan kalau di daerah sini ambyar ataupun istilahnya kepiar. Jadi di gas itu piar gitu. Nah, ini jadi saya akan jelaskan apa saja yang membuat hal tersebut tenaganya tidak unggul. Biasanya ini terjadi sudah mesin panas, terus habis itu saat posisi gas itu belum habis sepenuhnya, itu motor sudah larinya mentok segitu, jadi digas lagi itu sudah nggak bisa. Habis itu tenaganya cuma suaranya doang yang geber, tapi tenaganya tetap. Nah, ini kita bahas. Jangan lupa ini videonya jangan di skip, ini saya detailkan, ini cuma singkat aja. Oke, di sini saya akan ngejelaskan ya. Ini mulai dari head dulu begitu. Ini saya jelaskan satu per satu. Ini mungkin kalian untuk motornya speknya yang motor lama ya gitu. Ini cuman contohnya, ini di head punya Honda Tiger gini. Gimana sih yang bikin tenaga itu ngempos? Nah, bikin tenaganya ngempos, ini urusannya nanti jawabannya cuma satu, diganti. Terus habis itu sama di istilahnya overhaul lah ya gitu, berurusan dengan kepresisian. Oke, pertama, tenaga kalian bisa ngempos gini saat motor kondisi temperatur suhu melebihi 80 derajat Celcius karena motor kalian upgradean ya. Jadi suhunya kurang lebihnya hampir ke 90 bahkan lebih. Jadi setiap 1 bulan sekali itu harus ganti oli. Kalau nggak gitu olinya habis kemakan mesin walaupun tidak bocor. Nih yang bikin motor kalian ngempos. Klep itu wajib gini, ditarik kembali. Ini ditutup ya, lubang bus klepnya ditutup. Terus habis itu ini ditarik, ntar ini ditarik, nah kembali, harus bisa kembali begini. Dan juga tidak lupa klepnya ini tidak boleh goyang kanan kiri ataupun gerak ya, harus rapat gini presisi ya, tidak boleh ada jarak stand. Mungkin ada jarak stand tapi sedikit, tidak boleh etek ini, tidak boleh ya. Jadi biasanya ditandai dengan posisi di bibir klepnya ini, itu dia posisinya oval ya. Nah ini kan lurus ya, ini lurus. Nah ini lurus, biasanya ini berbentuk oval ataupun cekung gitu, tidak cembung ya. Kalau yang cembung itu biasanya sini, kalau dia bos klepnya sudah waktu ganti. Bos klep itu yang mana sih? Ini bos klep. Biasanya di bengkel-bengkel ini cuma ganti ini doang 25 sampai 30. Mungkin kalau ada yang lebih saya mohon maaf ya gitu. Ini di daerah Jawa, di sini saya biasa ganti gitu karena di sini saya nggak bengkel motor doang, juga ada bengkel bubutnya di bengkel saya.
Begitu juga yang ini kocak, yang sering biasanya kocak itu yang bagian X gitu. Nah kita cek, nah kembalinya lama, lihat nih kembalinya lama. Lubang di bos klep ini ditutup jari begini yang rapat, itu ditarik lah, kembalinya lama. Ini agak kocakan dikit, tapi ini nggak apa-apa begitu. Untuk bos klepnya ini masih bawaan, untuk pengaruhnya sedikit lah. Nah ini agak kocak dikit, ini masih bisa digunakan gitu. Itu yang bikin tenaga di motor kalian ngempos banget. Selanjutnya di noken as. Mungkin kalian kalau kepingin motornya lebih anteng dan juga lebih halus, walaupun perjalanan melebihi dari 6 jam ya begitu, kalian boleh pakai plat imitasi, boleh lah. Tapi ingat ukuran kepresisian, terus ukuran makai rumus, walaupun itu motornya sudah up, itu wajib, karena kan sangatlah berbahaya bagi keselamatan kita dalam perjalanan jauh lah mungkin gitu, dan juga kenyamanan. Ini saya kasih tahu agar motor kalian ini, saya nggak rekomen noken as yang istilahnya cam ya. Ini saya katakan ini di motor standar aja yang sepaket di bore up naik cc gitu. Kalau bisa noken as itu jangan pinggangnya yang sudah ini 22 ya, kelihatan 22,75 ini gitu. Kalau bisa pinggang di noken as itu 24 begitu. Pinggang noken asnya ini 24 ya. Kalau mungkin kalau dibikin perjalanan jauh bisa lah ya. Kalian mungkin ini pakai noken as yang mas dong, noken as gue pinggangnya 23 kok, berapa lah, mungkin suaranya tetap halus kok perjalanan jauh, oke lah, bisa aja. Dalam arti satu, per klep kalian juga harus mendukung gitu. Semakin tinggi ini liftnya yang nonjol ini, semakin tinggi liftnya ini, maka semakin berat beban klep per klep ya, semakin berat, semakin dia menekan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Terus habis itu dia butuh kembali ke atas ya, butuh kembali ke atas, dia melewati lift yang selanjutnya, lift turun. Nah dia butuh kecepatan. Nah sedangkan yang di mekanisme motor yang memiliki kebebasan dalam gerak adalah per klep. Jadi dikenapakan dikatakan itu floating ataupun istilahnya overlap. Klep bisa nabrak, terus habis itu klep bisa bengkong, piston bisa jebol gini. Jadi noken as sudah berputar dan pelatuk ya, pelatuk ini namanya rocker arm, ini namanya rocker arm. Ini sudah menekan per klep lagi, tapi klepnya dia belum kembali ya. Jadi posisi klep membuka gini, dia belum kembali, noken as sudah berputar dan memukul lagi si klep tersebut dan per. Nah ini ada batas temperatur suhunya begitu. Per klep akan mengalami lembek saat pada suhu semisal melebihi 100 lah begitu, 100 celcius itu sama dengan air mendidih gitu. Nah dia akan lembek walaupun dia double begini, double per klep. Makanya diadakannya ataupun diproduksinya ada per klep racing begitu. Per klep racing juga begitu, dia ada keterbatasan di temperatur suhu, mungkin penggunaannya yang keseringan begitu. Nah di pabrikan ini dibikin keras, namun untuk usianya lebih lama begitu. Biasanya kalau di per klep racing itu dia biasanya kan untuk treknya kan pendek lah, jadi dia keras banget di temperatur suhu yang dini gitu. Jadi dia akan
agak lembekan dikit ya di temperatur suhu yang tinggi begitu. Semua benda pasti ada masanya begitu, termasuk berklep. Ini tadi namanya floating. Floating ini terjadi saat di motor kalian posisinya sangatlah panas. Terus habis itu saat gasnya masih ada seperempat lah gas itu, dan motornya nggak mau lari, gasnya ditarik, yang ada cuman keras suaranya doang. Nah ini pemicunya. Kalau semisal kalian mau ganti berklep yang racing, ini standartan, jangan lupa kalian pakai klepnya yang racing juga. Pernah kejadian berklep patah bagian leher gitu, berklep patah bagian leher dikarenakan saking kuatnya begitu, saking kuatnya bernya. Dan juga kalian juga wajib pakai roller begitu. Roller itu seperti ini ya. Ini model bal bearing ataupun bulat begini gitu. Untuk noken asnya kalian juga wajib misal kasih standar oke lah. Tapi untuk biasanya itu bagian jalannya sini ya, bekasnya seperti ini, itu membekas dengan dia seperti lintasannya. Kalau ini sudah di pupuk las dengan yang punya dulu. Ini dipupuk las biasanya kalau kalian nokenasnya tidak ingin termakan, dipupuk las pakai pakan las stainless ya. Biasanya pakan lasnya itu dibikin las-las pagar yang stainless ataupun chrome begitu. Ini pakai pakan las stainless, jadi dia lebih kuat, tidak termakan walaupun pakai roller dan juga berklep yang racing. Ini cuma contoh di berklep standar. Oke, selanjutnya itu yang tadinya digas motornya gembos itu, dan tenaganya tidak ada dan dibuat goncengan, istilahnya ketinggalan lah di temen-temennya begitu. Jadi untuk pembahasannya dari ini dari head. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk lakernya, kalau bisa kalian pakai ori yang ataupun NTN lah ya, agak-agak istilahnya berkualitas. Kalau bisa jangan kocak begitu, jangan kocak. Jika pun kocak itu wajib kalian ganti kalau ingin motornya tetap prima ataupun stabil. Ini rollernya, kalau bisa roller ya bermerek lah. Kalau nggak mungkin keterbatasan biaya, ini cari yang biasa, yang imitasi itu. Ini harganya 82.000 yang sudah roller. Ini awet kok gitu. Untuk selanjutnya saya akan bahas lagi, turun lagi ini ke piston. Oke, di pistonnya ini. Untuk selanjutnya di piston ini sangatlah berpengaruh ya, terutama di power gitu. Ini yang buat motor kalian gembos juga, satu di ringnya ya. Ring ini kan ada 3 ring. Yang pertama yang atas ring udara, yang bawah lagi ring kompresi, yang ketiga ring oli. Biasanya untuk motor kalian yang gembos itu satu, burinya sudah mulai tipis begini. Terus habis itu untuk celah ringnya dengan boring itu sudah banyak. Ini misal contoh, ini ring sebelum di oversize begitu. Ini ring sebelumnya oversize 0, yang ini sudah oversize 50 untuk boringnya. Saya masukkan. Nah beginilah ya, jarak posisi ringnya sangatlah banyak. Nah ini sangatlah berpengaruh di kompresi. Nah udara yang dikompresi akan lewat sela-sela ini begitu. Sedangkan udara tersebut, udaranya adalah hangat ataupun panas
hasil kompresi tersebut, dan dia juga terkena suhu mesin. Dia lewat terus. Nah, boring ini dia akan mekar begitu, mekar dengan sesuai boring aluminiumnya begitu. Maka kenapa dikatakan kalau di motor 2 tak itu seperti orangnya itu, misal boringnya cari yang belum shock begitu, boringnya cari yang belum shock. Kalau yang sudah shock itu pasti dia tenaganya ngempos, yaitu boringnya memuai tapi tidak sesuai dengan sirip aluminiumnya ataupun istilahnya blok aluminium begitu. Makanya di 2 tak itu sepele banget, blok 2 tak yang belum porting, terus habis itu yang belum shock harganya mahal, yaitulah kenapa 2 tak satu tidak memakai istilahnya oli untuk pelemasan piston, dia memakai oli samping untuk pelemasannya, dan dia 2 tak ya memakai 2 ring, terus habis itu RPM nya lebih tinggi, maka gesekannya lebih tinggi gitu. Itu yang bikin ngempos lagi ya di piston. Untuk jarak ringnya dia sudah renggang, terus habis itu untuk ekornya piston ini sudah habis. Biasanya kelihatan banget di sini itu tergesek banget, yang sini utuh ya, utuh, bekasan bubutannya utuh. Di sini sudah istilahnya tergesek. Jika kalian kalau mengetahui pistonnya itu untuk ekornya sudah aus, kalian tutup lubang knalpot ya, ditutup lubang knalpot, habis gitu motor kalian nyalakan dengan kondisi langsam. Nah, itu akan kelihatan banget suaranya seperti tek 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 begitu. Biasanya terjadi di motor Mega Pro yang showring itu, yang bagian sininya sudah terkikis, tapi itu tidak apa-apa dikarenakan ininya sudah tergesek ya, bisa diganti. Untuk tenaganya juga lebih oke gitu. Untuk kolterannya kalau bisa boring tadi dengan ring pistonnya jaraknya 0,02, jaraknya seperti inilah, tidak seperti ini ya begitu. Dan posisi atas dengan bawah, yang bawah agak longgaran dikit gitu. Itu terus turun lagi, saya jelaskan di crankshaft. Sepele banget. Ini klaker kalau bisa jangan kocaknya keterlaluan ya, klaker gerukahnya kalau kocak jangan keterlaluan gitu. Ini kan tidak, satunya lagi. Nah, ini agak kocak. Yang bagian kiri itu istilahnya mungkin kalau di motor matic bisa kanan, itu lakernya karena di sini ditarik gigi sentrik, ditarik dengan rantai keteng ya begitu. Dia penggeraknya noken as di sini, jadi ini agak kocakan begitu. Kalau bisa, kalau kocak jangan terlalu parah, itu yang bikin motor kalian suaranya kepiar ataupun ambiar, tidak bisa istilahnya unggul begitu. Dan juga stang piston kalau bisa jangan ya, walaupun tidak kocak atas bawah ya, walaupun normal, kalau bisa jangan terlalu kocak kanan kiri. Ini speleng masih normal ya, ada yang kocaknya kanan kiri itu luar biasa. Kalau bisa dipres lagi kerukasnya, dipres agak dikencengin. Yang penting ini ada jarak toleransi ataupun jarak kocaknya dikit gitu. Terus habis itu ini yang terakhir ya, di laker. Kalian pasti jebarang banget ganti laker roces. Laker roces sepele ini ya, itu ada usianya juga. Mungkin saya nggak bisa menyebutkan usianya dikarenakan saya tidak tahu pemakaian kalian seberapa, mungkin setiap hariannya gimana begitu. Laker roces ini juga berpengaruh.
Mungkin kalau kalian ganti lacquer pada transmisi semua set dengan yang agak berkualitas, perheleng mungkin bisa lebih enakan ataupun licin. Akan tetapi bisa agak sulit jika posisi transmisi kalian sudah agak aus ataupun kocak dengan basingnya begitu. Nah, ini wajib diganti juga kalau semisal aus. Gimana, Mas? Nah, itu kan sulit ngeceknya. Masukkan jarum lubangnya, dirasakan atas bawah kanan kiri. Kalau dia sudah terlalu istilahnya longgar banget, ya berarti untuk bearing-bearingnya yang panjang-panjang ini yang melingkar ya sudah agak terkikis lumayan begitu. Biasanya trek gitu. Itu yang biasanya di motor CB ataupun GL yang motor-motor lama gitu. Dan jangan lupa biasanya lacquer ini juga oblak. Sepelenya ini oblak ya. Ini oblak. Ini masih normal. Mungkin kalau oblak diganti juga lah. Kecuali ini, kalau ini usianya panjang banget itu. Itu punya shift drum ataupun pemindah gigi peneleng itu. Jadi untuk lacquer itu sangatlah penting, walaupun kocak kanan kiri itu juga wajib kalian ganti agar performa mesinnya di temperatur suhu tinggi tidak kepiar ataupun ambiar, istilahnya pecah suaranya. Jadi walaupun tidak kocak atas bawah ya bolehlah kocak kanan kiri, tapi jangan keterlaluan ataupun melebihi batas SOP. SOP itu apa sih? Standarisasi operation prosedur, itu SOP pabrik gitu. Efeknya apa? Kalau misal gigi lacquer transmisi oblak gini, ini juga jadi oblak ataupun oblak kanan kiri. Nah, kalau ganti kelingan jangan sampai digerinda kayak gini. Nah, ini digerinda kayak gini semua. Apa sih efeknya? Ini jadi mangap. Jadi transfer tenaganya tidak maksimal. Ini kan membuka banget ini ya. Jadi platnya sudah dikencengin, terus habis itu ini platnya. Nah, dia saat tertekan paku keling, ini namanya paku keling ataupun istilahnya kancingan, dia akan mangap begini. Nah, ini kalau pas sudah mungkin setahun 2 tahun, dia akan oblak kanan kiri ataupun maju mundur begitu. Dan kampas, posisi kampas dia untuk saat jalan tidak maksimal. Satu, giginya di bearingnya dia tidak maksimal, kocak dari mulai kanan mulai kiri ya begitu. Di sepelenya cuman itu saja. Mungkin kalau oli berpengaruhnya mungkin 1-2% begitu kalau oli. Untuk saran kalau yang suka perjalanan jauh, olinya ya juga lumayan. Kalau saran saya yang motornya sering makan oli ataupun istilahnya yang berkompresi padat, 1 bulan itu kalau melebihi dikit olinya akan berkurang walaupun mesinnya tidak bocor. Saran saya kalian pakai oli mobil ya, mobil yang tipe diesel, sayanya di 50 plus begitu. Itu biasanya ada di oli Delta Loop gitu. Biasa digunakan di motor-motor berdiesel ataupun mobil berdiesel begitu. Jadi cukup itu saja dari semuanya, dan ini 100% pasti begitu. Karena apa? Saya sering overhaul motor yang standar mau dibikin sehat lagi ataupun prima, atau mungkin dari motornya istilahnya yang mainan ataupun yang motor khusus lah buat balap begitu. Jadi motor tetap prima. Untuk sekir klep ya, sekir klep sangatlah berpengaruh. Sekir klep kalau bisa itu yang lama ataupun yang press begitu. Ini kan terkena semua ya, ini terkena semua sekiran. Ada yang biasanya terkena sekir klep sini doang, ataupun mungkin tengahnya saja, atau mungkin
bagian atasnya saja, bawahnya tidak. Jadi begitu. Yang penting itu saran saya sudah saya patenkan, itu sesuai dengan di motor standar juga, makanya dinamakan overhaul gitu. Jadi cukup begitu saja dari video saya ini mengenai mesin. Kalau selebihnya mungkin kalau kalian masih bingung, tanyakan saja di kolom komentar, gratis banget gitu. Ini enggak dipungut biaya, kalian nge-like terserah, kalian subscriber terserah, yang penting satu, kalau nggak bisa komen aja, saya jawab begitu. Jadi cukup sekian dari video saya, semoga bermanfaat begitu ya. Ini spek overhaul untuk yang motor-motor mungkin bisa dikatakan balap ataupun standar yang pecinta touring. Makanya motor itu dia diadakan seperti istilahnya pendingin cool gitu. Jadi cukup sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.